Sistem endokrin. A. Sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresinya ke dalam darah dan cairan limfa secara langsung, tanpa melewati duktus atau saluran. Organ endokrin secara luas tersebar di seluruh tubuh tanpa kontinuitas anatomi. Selain organ endokrin diskrit, beberapa organ disebut sebagai organ campuran memiliki fungsi endokrin, termasuk timus, lambung, duodenum, plasenta, dan jantung. Hasil sekresi kelenjar disebut hormon. Hormon adalah penghantar kimiawi yang dilepas sel-sel khusus ke dalam aliran darah. B. Fungsi sistem endokrin. Pada manusia, sistem endokrin memiliki beberapa fungsi yaitu 1. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 2. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat, mengatur metabolisme oksidasi dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. C. Macam-macam kelenjar pada sistem endokrin. Ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya. 1. Kelenjar hipofisis atau pituitari. Terletak di dasar otak besar, kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu A. Lobus anterior menghasilkan hormon 1. Tiroksin, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua, adenokortikotropin, merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, focile, stimulating hormone, memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang keempat, luteinizing hormone, yaitu menstimulasi estrogen. Yang kelima, essential cell stimulating hormone, yaitu menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yang keenam, prolaktin, menstimulasi sekresi air susu. B. Lobus intermedia, menghasilkan hormon 1. Somatrototo, merangsang tumbuhnya tulang. Yang kedua, melanocyte stimulating hormone, yaitu mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Yang C. Lobus posterior, menghasilkan hormon 1. Oksitosin, yaitu merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua, antidiuretik hormon, yaitu mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Yang kedua, kelenjar tiroid atau gondok. Terletak di daerah leher, dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu 1. Tiroksin, untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua, tridotironin, untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, kalsitonin, untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar tiroid atau gondok terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Tridotrinonin, untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin, untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid atau anak gondok terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan 1 hormon, yaitu parator hormon, untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks menghasilkan hormon
korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glukogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Medula menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Kelenjar pankreas terletak di dekat vertikulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula darah akan turun. Glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya kadar gula darah akan naik. Kelenjar gonad terletak di daerah perut wanita atau buah jakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, estrogen untuk membentuk ciri pertumbuhan kelamin sekunder, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan satu hormon, testosteron, untuk membentukkan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Kelenjar timus terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, timosin, untuk membantu sistem macam-macam penyakit. Endokrin, ada berbagai jenis penyakit pada sistem endokrin. Diabetes merupakan penyakit pada sistem endokrin yang paling umum. Diagnosis gangguan endokrin lainnya termasuk yang pertama, insufisiensi adrenal. Penyakit ini disebabkan karena kelenjar adrenal merilis terlalu sedikit hormon kortisol dan kadang-kadang aldosteron. Gejala termasuk kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan kulit. Penyakit Addison merupakan jenis insufinsi adrenal. Yang kedua, penyakit Cushing, kelebihan hormon kelenjar hipofisis menyebabkan kelenjar adrenal terlalu aktif. Kondisi serupa disebut sindrom Cushing, dapat terjadi pada manusia, terutama anak-anak yang mengkonsumsi obat kortikosteroid. Yang ketiga, ginetisme, akromegali, dan masalah hormon pertumbuhan lainnya. Jika kelenjar pituitari memproduksi hormon pertumbuhan terlalu banyak, tulang anak dan bagian tubuh dapat tumbuh dengan cepat. Jika kadar hormon pertumbuhan terlalu rendah, seorang anak dapat mengalami pertumbuhan yang lambat. Yang keempat itu hipotiroidisme, kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang menyebabkan penurunan berat badan, diet, jantung yang cepat, berkeringat, dan gelisah. Penyakit paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif, gangguan autoimun yang disebut penyakit Grave. Yang kelima, hipotiroidisme. Kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup, menyebabkan kelelahan, sembelit, kulit kering, depresi. Kelenjar kurang aktif dapat menyebabkan perkembangan melambat pada anak-anak. Beberapa jenis hipotiroidisme hadir pada saat lahir. Yang keenam, hipopituitarisme. Rilis kelenjar hipofisis sedikit atau tidak ada hormon. Ini mungkin disebabkan oleh sejumlah penyakit yang berbeda. Wanita dengan kondisi ini memungkinkan berhenti mendapat siklus menstruasi mereka. Yang ketujuh, multiple neoplasia, endokrin 1 dan 2. Penyakit ini disebabkan kondisi genetik yang diturunkan melalui keluarga mereka. Menyebabkan tumor dari paratiroid, adrenal, dan kelenjar tiroid, menyebabkan kelebihan hormon.
Sindrom ovarium poliksoid PCOS, kelebihan androgen mengganggu perkembangan telur dan pembebasan mereka dari indung telur perempuan. PCOS merupakan penyebab utama infertilitas. Yang kesembilan, pubertas precoz dini. Abnormal pubertas dini yang terjadi ketika kelenjar memberitahu tubuh untuk melepaskan hormon seks terlalu cepat dalam hidup. Sekian dari kami.